Cerita dibuka dengan seorang pengangguran pusing 7 keliling. Bin namanya. Si Bin terlihat sedang ke Indomaret membeli sayuran, mungkin disuruh si emak. Nah, baru yang masuk ke toko, si penjual sudah meliriknya kayak sampah masyarakat. Bukan cuma dilirik begitu, namun Bin juga ditumbuh kelapannya lalu dikatai sedang apa pengangguran di sini, pergi sana cari kerjaan. Pedih semangat tapi ya, begitu faktanya dikata tak punya apa-apa. Tenang, bukan cuma kalian yang merasakan tapi si Mimin juga. Nah begitu Bin sudah keluar meneteng belanjaannya melewati taman, mau langkahnya tiba-tiba terhenti. Ada hal aneh yang Bin lihat di sana. Nanti setelah perhatikan baik-baik ternyata seorang gadis muda cantik. Namun unik sekali dia terlihat duduk bersila memakai helm dengan sendok tertancap di atasnya. Timbul keheranan pada Bin, apa sebenarnya yang dilakukan gadis cantik itu ya kan? Yang pasti ya terlihat ngomong sendiri seolah-olah sedang berkomunikasi dengan makhluk abstrak. Nah tak berselang lama, Bin menerima telepon katanya si Herman abis ditimpa musibah dan dilarikan ke rumah sakit. Langsung ke sana tuh si Bin melihat sahabatnya itu bareng Uranus. Kepanikan Bin bertanya, Herman pun beritahu jika saya ini habis gombal seorang gadis di taman. Tahu-taunya malah dilabrak. Ternyata persentak si Bin. Ternyata nur gadis yang menarik perhatiannya di taman tadi itulah pelakunya. Lalu tiba di malam hari, Bin terlihat makan ala kadarnya ditemani si emak. Di sini Bin curhat, "Mak, untuk saat ini gua benar-benar bingung harus kerja apa untuk membanggakanmu, mengangkat derajatmu, membungkam hinaan tetangga-tetangga itu." Yang membuat Bin makin terpukul saat si emak mau berangkat kerja yang meninggalkan berapa uang saku untuknya. Di kemudian hari Bin terlihat mulai bangkit, ia akan keluar cari kerjaan, apapun yang penting halal. Namun saat ia berpacu di taman, lagi-lagi ia melihat gadis itu duduk bersila di atas terpal lengkap dengan helm sendoknya. Dan karena si Bin penasaran, ia pun mencoba mendekat semoga bisa melihat keseluruhan wajah gadis tersebut. Ya kan, Nar? Namun apa? Bin malah Bin disemprot cairan merica. Bayangkan bagaimana perihnya itu. Bin sampai menjerit-jerit di sini, Nar. Nah kalau dilihat-lihat si cewek ini sepertinya memiliki trauma masa lalu. Ia begitu terlihat terus jika ada pria yang menghampirinya. Dan karena Bin di sini merasa keberatan, ia pun membawa gadis itu ke kantor polisi. Tak berselang lama datang seorang wanita, tahu-tahunya itu Bu Lila, emak nasi gadis. Nanti setelah atur damai, Bu Lila pun mengajak Ben ke samping lalu memberinya amplop sebagai permohonan maaf atas keagresipan anaknya yang bernama Nae itu. Wah, emang cantik si Nae itu, Nar. Manis pula orangnya. Binan baru melihat keseluruhan wajahnya, sampai-sampai tak berkedip hanyut dalam lamunan. Bukan cuma cantik, namun si Nae itu sepertinya juga anak konglomerat. Lalu Bin setelah melihat tampang si Nae itu setiap hari, setiap malam pikirannya jadi kacau balau. Bayang-bayang Nae terus hadir dalam imajinasinya, Nar. Nah, daripada tersiksa sendirian begini, di suatu waktu, Bin pun memutuskan ke taman mencari Nae. Ternyata Nae ada di sana duduk bersila. Entah apa sebenarnya yang dilakukan itu, Nar. Untuk mulai proses pendekatan, Bin tak langsung mengajak ngobrol. Ia mencoba mengikuti gerak-gerik Nae terlebih dahulu. Alih-alih itu malah membuat Nae risih. Fokusnya merasa terganggu. Cuek, dingin, gelisah, itulah yang ada pada diri Nae. Lalu ketika mau beranjak dari sini, hal tak disangka-sangka malah terjadi. Nae jatuh tersungkur. Langsung panik tuh si Bin dan segera membawa Nae ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, tampaknya Nae mengalami kekurangan nutrisi serta memiliki gejala gangguan kecemasan. Dari sini bisa kita pahami bahwa si Nae itu pasti memiliki trauma, entah karena kejadian di masa lampau atau bagaimana. Yang jelas kata dokter, itulah yang menyebabkan Nae sering pingsan di saat sedang gugup. Selain itu juga ada bekas luka pada lengan dan pergelangan tangannya. Di sinilah Bin semakin ingin mencari tahu perihal Nae lebih dalam lagi, apa yang telah terjadi dengannya selama ini serta apa maksud dan tujuannya. Ia sering datang duduk bersila di taman. Di sini Bin sama sekali tak berniat langsung mengantar Nae pulang ke rumahnya, namun ia mencoba mengajak Nae ngopi sebentar. Tahu-tahunya Nae emang mau. Nae terlihat mulai respect, mungkin ia sudah tahu jika si Bin ini sepertinya cowok baik-baik, cuman pengangguran aja.
Setelah duduk sebentar dan senda gurau, Nai pun pamit padahal Bin masih mau saling kenal satu sama lain. Dari rumahnya sana ada satu kebiasaan aneh si Nai sebelum tidur. Tuh lihat ia seolah sedang bertapa dari bawah tenda di hadapan para lilin-lilin. Bahkan ia seperti sedang komunikasi dengan makhluk abstrak lagi nar. Simak dari luar malah makin bingung apa yang dilakukan putrinya di dalam sana sebenarnya. Di kemudian hari, Binyan semakin dihantui rasa penasaran kembali menguntit Nai di taman, dan mungkin karena Nai mulai mempercayainya, ia pun terlihat tak sedingin kemarin. Mereka kembali ngopi di bangku taman melanjutkan pembahasan yang belum tuntas kemarin. Hari sinilah keakraban mereka berdua semakin terbangun. Dan karena si Nai ini emang orangnya tak banyak bicara, maka Bin harus pintar-pintar memulai obrolan, ya kan? Bin juga mulai memberi perhatian-perhatian kecil, memberitahu Nai, jangan banyak pikiran, jaga pola makan, tetap semangat dan tersenyum. Kita cuma hidup sekali maka tak ada lagi alasan untuk tak bahagia. Nai mendengar itu ya, hanya ngangguk-ngangguk. Adapun hal yang tak diduga-duga di sini. Emaknya Nai ternyata ada di sekitaran taman memantau mereka. Jelas ini akan jadi mimpi buruk bagi Bin ke depannya, apalagi jika sampai ketahuan hanya seorang pengangguran. Ya kan, Ner? Kini beberapa hari telah berlalu, Bin dan Nai kembali tamasya ke taman, dan karena si Bin ini merasa sudah benar-benar akrab, sambil terbata-bata, ia mulai mempertanyakan suatu hal penting tentang apa maksud dan tujuan Nai selalu duduk bersila di taman. Ternyata jawaban Nai sangat di luar dugaan, yang beritahu Bin jika planet ini bukan planetnya. Kaget tuh si Bin, Nai mengklaim dirinya ialah makhluk kosmik dari luar angkasa. Itulah mengapa Nai selalu datang duduk bersila di taman menatap ke langit, yang artinya ia sedang berkomunikasi dengan makhluk di galaksi sana, Ner. Maka jangan heran jika si Nai memiliki catatan-catatan alien serta cukup menutup diri dengan kehidupan sosial di bumi. Entah si Nai ini sedang tinghalu atau bagaimana, tapi yang pasti Bin seakan-akan terlihat mempercayainya. Ia takut hati Nai nanti tergores, ya kan? Di samping Nai juga memberitahu Bin jika nama aslinya sebenarnya bukan Nai tapi Atre Nauna. Akhirnya Nauna. Baku lirik-lirik begini Nar, kayaknya dua orang ini diam-diam sudah menyimpan ketertarikan tersendiri. Yang pada awalnya Nai adalah gadis yang begitu dingin, kini mulai menampakkan senyumnya. Dan karena sudah mulai malam juga, Bin pun mengantar Nai pulang. Setibanya di depan gerbang, Bin seketika terbelalak. Ternyata si Nai ini emang anak konglomerat. Rumahnya besar, renyah minta ampun, Ner. Sebelum masuk, Nai sempat memberitahu Bin jika dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke tempat yang jauh. Sangat serius Nai menyampaikan itu, Ner. Dan melarangnya pergi, namun ia sama sekali tak punya hak untuk itu, ya kan? Nampak jelas dari wajah Bin jika dirinya begitu khawatir ditinggal Nai di saat nyaman-nyamannya seperti ini. Di sini Bin memperjelas sebenarnya engkau mau kemana sih? Nai pun bertahu jika dirinya akan melakukan perjalanan keluar angkasa. Ada, akhirnya Nar, Bin memiliki satu permintaan terakhir, yaitu mengajak Nai kencan besok lusa jika berkenan. Tahu-taunya Nai mau-mau aja. Kan enggak. Bahagia sekali Bin, ia pun langsung datang menceritakan ke sahabatnya Herman dan Uranus perihal apa yang dialaminya akhir-akhir ini. Sampai tibalah saatnya, hari yang ditunggu-tunggu Bin tiba. Di pagi yang cerah ini ia sedang membersamai Nai tamasya ke sebuah bukit. Terpantau, Bin mengajak Nai naik balon udara, habis itu main panah. Mungkin Nai di sini sama sekali tak sadar jika Bin melakukan semua ini agar ia bisa lepas dari rasa cemas serta hal-hal lain yang mengacaukan hidupnya. Bin paham jika jati diri Nai sebagai manusia mulai terkikis oleh suatu hal. Memang si Bin hanyalah seorang pengangguran, namun ia mampu membahagiakan jiwa-jiwa yang luka di luar sana. Karena ini sudah larut malam juga, Ner, Bin pun mengantar Nai pulang. Sebelum masuk, Nai sempat memberitahu Bin satu hal lagi, semoga di Gintang nanti dapat bertemu dengan sosok seperti dirinya, sosok seperti si Bin ini. Dari sini kita bisa memahami bahwa si Nai ini memang begitu bersyukur dipertemukan dengan Bin, sosok yang selalu mendukungnya dalam hal apapun.
Pula dalam rangka pertemuan terakhir ini, Nai banyak-banyak berterima kasih atas warna dan senyum yang Bin suguhkan untuknya. Dan karena Bin mulai khawatir di mana ini akan benar terjadi pertemuan terakhir mereka, ia pun tegas melarang Nai untuk kemana-mana. Bahkan Bin mulai memperlihatkan sikap memaksa di mana itu ternyata membuat Nai terguncang. Sudah tak ada harapan lagi dengan sikapnya seperti itu. Si Nai sepertinya sudah trauma dengan sikap Bin yang mulai lancang main sentuh aja. Entah trauma apa yang terjadi pada Nai ini sebenarnya. Nah semasuknya Nai langsung disambut dengan amarah ibunya. Setelah sang ibu melihat Nai jalan dengan pria itu, ia benar-benar merasa makin gila. Bulilah khawatir anaknya ini nanti terjerumus dan mematikan masa depannya, ya kan? Dari sini perasaan Nai kembali kacau, rasa cemasnya kembali datang menggerogoti. Pada akhirnya Nai kembali dilarikan ke rumah sakit. Makin stres tubuh Lila. Kenapa hal seperti ini harus terjadi terhadap putrinya yang malang? Lalu ketika Nai sedang proses penanganan dokter, Bu Lila pun akhirnya mengajak Bin ketemu guna untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Bu Lila sangat memohon pada Bin agar menjauhi Nai mulai dari sekarang. Bin sampai disogok uang agar ia benar-benar menjauh dari hidup Nai. Bu Lila berkata jika Nai hanya perlu menjauh dari pria, dari sinilah kita telah mendapat jawaban atas apa yang terjadi dengan Nai selama ini. Ternyata dahulu si Nai itu pernah diperkaus oleh beberapa pria sontoloyo saat ibunya sedang perjalanan bisnis ke luar negeri. Dari situlah gangguan kecemasan dan rasa trauma Nai berasal. Nah, kenapa ia sering ngehalu ngaku sebagai makhluk luar angkasa? Sebab ia sudah muak dengan kekacauan para penduduk bumi yang serakah, liar, kotor, tak bermoral. Karena Bin sudah tak memiliki harapan lagi bisa ada di sisi Nai, kini yang ada pada dirinya hanyalah luka dan luka, pedih, berkincang-kincang, dan berpaham jika dunia ini memang kejam, fana dan menyakitkan. Lalu, entah karena si Bin sudah tak bisa mengontrol perasaannya, atau karena dendam lama, pada setiap masuk Indomaret malah buat owner di sana menyemprot si pemilik toko dengan cairan merika. Kini berapa hari telah berlalu, Bin dan Nai benar-benar tak pernah bersuah lagi. Saat ini Bin terlihat menyibukkan diri memulai karir sebagai desainer. Dia mulai menggambar beberapa karakter termasuk alien. Lalu Nai sendiri entah sudah di mana sekarang, batang hidungnya tak pernah nongol lagi. Meski ini pedih bagi Bin, namun ia harus sebisa mungkin mengubur hidup-hidup perasaannya terhadap Nai. Sama sekali tak ada jalan untuk bersatu, ya kan? Sampai di suatu malam, terlihat ada seseorang sedang duduk bersila di tengah taman saat Nai tahu-tahunya itu si Nai. Malam ini Nai telah meyakini jika sudah saatnya makhluk luar angkasa itu datang menjemput. Tak berselang lama, Nai melakukan ritual. Tiba-tiba ia melihat sesuatu berjalan ke arahnya. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata benar itu adalah makhluk luar angkasa sudah datang menjemput. Bahagia sekali Nai, apa yang ia impikan selama ini akhirnya sudah ada di depan mata. pada 말해볼게요. 당신이 저기 많이 조금 누가 아파요. 빠져 나가는 이뻐요. 사랑 말든 거 아니에요. 사랑하고 위로하고 따로 있을 때 주세요. Dokter. Saking bagiannya Naya sampai jatuh pingsan lagi langsung panik tuh si aliennya. Ternyata itu cuma si Bin yang menyamar. Berbulan-bulan lamanya Bin merencanakan semua ini dibantu sahabatnya Uranus dan si Herman demi Naya wanita yang ia cintai. Kini beberapa hari telah berlalu atas ketidakwarasan yang terjadi pada Nai selama ini akibat rasa trauma. Kini ia mulai menemukan jati dirinya kembali. Bahkan Nai terlihat sudah mengemas seluruh peralatan aliennya itu untuk dimusnahkan. Sang ibu melihat anaknya tak halu lagi, jelas merasa lega. Nai akhirnya bisa hidup normal, hidup dengan tenang, di mana ini semua jelas karena peran Bin di dalamnya.
Nah, tak terasa juga kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Si Bin itu telah mendapat pekerjaan, bukan cuma itu namun ia juga telah mendapat restu untuk jadi pendamping hidup Nae selamanya. Kini, setelah usai